Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Raden Muhammad Raffi Rahman dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai elemen pasif dalam rangkaian listrik arus searah. Lalu kita akan mengenal apa sih hukum Ohm itu dan rangkaian seri juga paralel. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja nih masuk kepada inti videonya. Nah, yang pertama ada hukum Ohm. Jadi, hukum Ohm itu suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Secara matematis, hukum Ohm itu diekspresikan dengan persamaan di mana I adalah arus listrik yang mengalir pada suatu hambatan dan satuannya yaitu ampere. Lalu ada V adalah tegangan listrik yang terdapat pada kedua ujung penghantar dan satuannya yaitu volt. Lalu ada R yaitu nilai hambatan listrik atau resistansi yang terdapat pada suatu penghantar dan satuannya yaitu ohm. Nah, kita mundur sedikit nih ke belakang. Pada sejarah hukum Ohm, hukum ini dicetuskan oleh George Simon Ohm. Dia adalah seorang fisikawan dari Jerman pada tahun 1825 dan dipublikasikan pada sebuah paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Oke, selanjutnya kita bakal kenalan nih sama rangkaian seri paralel. Nah, yang pertama itu ada rangkaian seri. Jadi, rangkaian seri itu adalah semua komponen listrik yang dipasang tersusun secara berderet atau berurutan. Kabel penghubung komponen tersebut tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian, sehingga hanya ada satu jalan yang dilalui oleh arus. Nah, akibatnya arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Sedangkan beda potensialnya itu berbeda, yang artinya semua komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama pula. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan pernyataan bahwa I sama dengan I1 sama dengan I2. Lalu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Lalu ada V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Atau kita bisa mengubahnya menjadi IR1 plus IR2 plus IR3. Nah, menggunakan rangkaian seri ada keuntungannya juga. Keuntungan menggunakan rangkaian seri adalah dapat mengurangi pemakaian kabel listrik. Sedangkan kelemahannya yaitu energi yang diserap masing-masing alat listrik menjadi semakin kecil. Contohnya adalah lampu menjadi lebih redup jika dirangkai seri. Dan jika salah satu dari komponen listrik putus atau rusak, maka semua komponen tidak dapat bekerja. Nah, lalu yang kedua, ada rangkaian paralel. Secara sederhana, rangkaian paralel diartikan sebagai rangkaian listrik yang dihubungkan secara bersusun. Akibatnya, pada rangkaian paralel terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Dalam rangkaian ini, semua percabangan yang ada dapat dilalui oleh arus listrik. Di setiap cabang itulah komponen listrik terpasang, sehingga masing-masing komponen itu memiliki cabang dan arus tersendiri. Arus tersebut mengaliri semua komponen listrik yang terpasang secara bersamaan. Rangkaian paralel diperlukan jika kita akan melakukan pengaturan arus listrik dengan membagi arus listrik dengan cara merubah beban yang lewat di setiap percabangannya. Dan rangkaian paralel juga memiliki persamaan, yang dimana V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Lalu ada I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Lalu untuk menghitung resistor ada 1/Rp
sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Nah, dalam menggunakan rangkaian paralel ini, kelebihannya itu apabila saklar dimatikan, maka tidak semua komponen mati, kecuali komponen yang dihubungkan dengan saklar yang dimatikan, misalnya lampu. Selain itu, jika ada salah satu cabang atau komponen listrik yang putus atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi, sebab masih ada cabang lain yang dapat dialiri arus listrik. Dan komponen yang tidak rusak itu masih mempunyai hubungan dengan kedua kutub sumber tegangan. Sedangkan kelemahannya memakai rangkaian paralel yaitu lebih banyak membutuhkan kabel atau penghantar listrik untuk menyusun seluruh rangkaian. Nah, sekian pemaparan mengenai elemen pasif dalam rangkaian listrik arus arah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.